turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan RHS, Renungan Harian Sulung. Mari sebelum kita menggumulkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan sehingga kami boleh istirahat dalam malam hari ini. Dan dengan kasih anugerah-Mu, pengampunan penebusan-Mu Tuhan, Engkau boleh selamatkan kami dan kami punya Bapa yang menuntun perjalanan hidup kami hari ini. Oleh karena itu kami serahkan ya Tuhan, perjalanan kami di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, masih di dalam minggu-minggu Prapaskah. Kali ini kita akan sampai tema kepada menyangkal diri. Saudara, Markus 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus menyangkal diri. Tema Paskah tahun ini adalah kasih Tuhan mengubah segalanya. Biarlah melalui peringatan Paskah karya Tuhan betul-betul mengubah hidup kita, segala hidup kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bacaan kita tadi adalah di mana Tuhan Yesus sudah menjelaskan lebih dahulu tentang kedatangannya dalam dunia. Tuhan Yesus sudah menyampaikan apa yang dinyatakan pikiran Allah kepada murid-muridnya. Dan apa itu pikiran Allah? Yaitu Sang Mesias itu datang ke dalam dunia, harus menderita sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa manusia, menebus dosa saudara, menebus dosa saya. Dan sekarang Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan orang banyak bagaimana mengikuti Dia. Saudara, ada 3 hal yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikut aku. Saudara, 3 hal inilah yang akan kita lihat. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dan hari ini kita akan melihat tema yang pertama, yaitu menyangkal diri. Barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri. Saudara, apa itu menyangkal diri? Yaitu memeriksa diri, membuka diri kita di hadapan Allah jujur apa adanya. Saya datang kepada Allah sebagai orang yang berdosa dan mohon pengampunannya. Saya membuka diri kepada Allah dan tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Maka saya datang dengan jujur apa adanya, membuka diri kita dan mohon belas kasihan dan pengampunannya untuk kita mendapat anugerah sehingga kita boleh diselamatkan dan menjalani hidup baru. Oleh karena itu saudara, orang yang menyangkal diri adalah orang yang berani membuka dirinya di hadapan Allah. Saudara, saya ulang lagi ya. Orang yang menyangkal diri, orang yang berani membuka dirinya di hadapan Allah. Mengakui semua kehidupan kita yang tidak disenangi Allah. Berani, jujur, untuk datang pada Allah dan mengakuinya. Oleh karena itu saudara, orang yang menyangkal diri
adalah orang yang membuang segala kehidupannya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya berani membuang semua kehidupan saya yang berdosa di hadapan Allah, sekalipun yang saya jalani itu bagus. Menurut saya nikmati, saya alami kesenangan saya, tetapi itu semua adalah kehidupan yang tidak diperkenan Allah. Oleh karena itu, saudara, orang yang menyangkal diri, orang yang berani membuang. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang berani berkata kepada Allah, "Oh Tuhan, aku datang kepadamu. Ya Bapa, aku datang kepadamu bahwa akulah orang yang berdosa. Aku orang pembohong. Aku orang yang tidak jujur di hadapanmu dan juga tidak jujur dengan sesamaku. Aku orang yang pandai memakai topeng-topeng kehidupan ini. Aku orang yang sering bersandiwara dalam kehidupan ini. Oh Bapa, aku membuka diriku. Aku orang yang memiliki kehidupan moralku yang rusak, yang bejat, yang udah begitu kotor di hadapanmu. Bahkan realita kehidupan seksualku pun, ya Tuhan, ampuni aku. Aku orang yang begitu munafik di hadapanmu Tuhan. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Berani datang pada Allah, berani membuka diri, berani mengakui sebetulnya siapa saya. Oleh karena itu, saudara, orang yang menyangkal diri adalah orang yang sebetulnya memberikan respon iman percaya saya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mau hidup menuruti firman-Nya. Saudara, apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri sebagai respon saya terhadap percaya saya, terhadap iman saya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan respon itulah saya mau hidup menuruti firman Tuhan. Itulah menyangkal diri. Oleh karena itu, saudara, menyangkal diri adalah tidak semudah untuk kita katakan. Ya saudara, kenapa saudara? Karena menyangkal diri bukan untuk kita bicarakan. Menyangkal diri bukan untuk saya katakan. Menyangkal diri menuntut realita kehidupan, perubahan hidup kita. Maka orang yang menyangkal diri adalah orang yang belajar dan terus belajar. Belajar apa? Belajar menyerahkan diri apa adanya di hadapan Tuhan. Belajar menyerahkan diri saya kepada Allah dan memohon anugerah Allah, belas kasihan Allah untuk boleh mengasihi saya, mengampuni saya, memperbaharui hidup saya melalui iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, menyangkal diri, satu pihak saya mengakui terbuka di hadapan Allah apa yang saya lakukan. Di sisi lain saya mohon belas kasihan anugerah Tuhan dan kekuatan pada Tuhan untuk boleh saya alami dengan iman, dengan percaya saya kepada Tuhan Yesus. Maka menyangkal diri adalah belajar dan terus belajar. Belajar apa? Rela membuang hal-hal yang saya senangi dan nikmati. Saudara, betul saudara? Kalau demikian, apakah mudah menyangkal diri? Oh saudara, enggak. Maka butuh betul-betul kekuatan Tuhan. Butuh anugerah, butuh minta Tuhan yang merubah hidup kita.
Kenapa saudara? Karena menyangkal diri saya, belajar membuang hobi saya. Saya belajar membuang kesukaan saya. Saya belajar membuang kenikmatan saya. Bahkan saya belajar membuang cita-cita dan harapan yang ada di depan sana. Kalau itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, kalau itu tidak berkenan di hati Bapa, saya berani membuangnya. Saudara, mari kita renungkan ya, di dalam saat teduh hari ini, renungan harian hari ini. Sudahkah engkau dan aku, saudara, menyangkal dirimu dengan sungguh-sungguh? Relakah engkau membuang apa yang engkau sukai, apa yang engkau nikmati, tetapi itu bertentangan dengan kehendak Bapa? Ayo kita siapkan hati kita untuk terus belajar merenungkan firman Tuhan, dan kita belajar menyangkal diri kita. Pujian ini bersama Marina. Tuhan, inilah hidupku. Aku datang terbuka kepadamu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Amin Tuhan. Orang yang menyangkal diri, terangmu, yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, di tengah kegelapan dunia, tahu kehendak Bapa, membawa bangsa-bangsa jadi terang dunia, kepadamu. jadi orang yang dipakai Tuhan Kerinduanku membawa bangsa-bangsa, orang lain Tuhan, datang dan percaya kepadanya. Pakailah Tuhan, Amin Tuhan. bagi kemuliaan. Pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya, amin ya Tuhan. Saudara, penyerahan diri, penyangkalan diri, itulah yang Tuhan inginkan ketika kita mengikut Dia. Siapkah saudara dan saya ikut Tuhan Yesus dengan menyangkal diri, mentaati firman-Nya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di dalam minggu-minggu Prapaskah hari ini kami boleh belajar apa itu menyangkal diri kami. Tuhan, kami sadar bahwa tidak mudah untuk seperti dikatakan dan mengatakan. Oleh karena itu Tuhan, dalam realita hidup kami, yang Tuhan tuntut dalam realita hidup kami, apakah kami orang-orang yang selalu menyangkal diri kami di hadapan-Mu? Ampuni kami, ajar kami terbuka Tuhan. Kami tidak mau jadi orang-orang yang bersandiwara dan memakai topeng-topeng kehidupan ini. Tapi kuatkan kami, teguhkan kami, ampuni kami. Sehingga dengan kami mampu semakin menyangkal diri kami, hidup kami semakin Engkau tuntun di dalam jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Pimpin hari ini Tuhan, pribadi kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, saudara famili kami, dan anak-anakmu, dan siapapun. Sertai kami melakukan aktivitas hari ini dengan berkat dan anugerah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai berjumpa di RHS Renungan Harian Sulung esok. Tuhan berkati.
Joy has come.